Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tutorial untuk membersihkan najis. Sebelumnya saya akan perkenalan diri. Nama saya yaitu Ruminah Pajarti, berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang. Sebelum saya memberikan sedikit tutorial untuk membersihkan najis mutawasitoh, saya akan menjelaskan beberapa bentuk dari najis mutawasitoh tersebut. Najis mutawasitoh merupakan najis ringan yang berasal dari kotoran manusia, kotoran hewan, baik itu benda cair, baik itu kotoran cair maupun kotoran yang padat, serta berasal dari darah, nanah, muntahan, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan memulai tutorial untuk membersihkan najis mutawasitoh. Di sini saya memiliki beberapa benda untuk mempraktekkan cara membersihkan najis mutawasitoh yang baik dan benar. Di sini saya memiliki sebuah kayu, dan di sini saya memiliki sebuah ampas kopi yang kita contohkan sebagai najis. Di sini saya akan meletakkan najis mutawasitoh ini di atas kayu ini. Jadi, ketika kita membersihkan najis mutawasitoh, kita harus membersihkan 3 sifat, yaitu warna, bau, dan rasa. Dan yang pertama, ini adalah cara menghilangkan najisnya terlebih dahulu. Di sini kita tidak boleh langsung membersihkannya menggunakan air. Kita harus membersihkannya terlebih dahulu menggunakan benda yang kering. Kita harus menghilangkan ainnya najis. Ainnya najis itu adalah bentuk dari najisnya tersebut. Semisalkan najis tersebut berbentuk cair, kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Seperti ini. Jadi ini adalah najisnya, kita harus membersihkannya seperti ini. Nah, seperti ini. Kita harus membersihkannya sampai airnya najis ini sudah tidak ada lagi, ya teman-teman. Nah, seperti ini. Terlihat hanya tinggal basah-basahnya saja. Ini kita akan membersihkan bentuknya dulu, warna ininya. Kita akan menuangkan air di atas najisnya ini. Anggap saja ini airnya, lalu kita teteskan. Usahakan kita meneteskan air yang suci dan mensucikan. Air yang suci mensucikan ialah air yang masih suci dan belum pernah digunakan untuk bersuci. Ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita keringkan, seperti ini. Kita keringkan sampai tidak ada warna, bau, dan rasanya lagi. Nah, seperti ini. Di sini sudah tidak ada warnanya najis lagi dan tidak ada airnya. Tapi kita harus menciumnya terlebih dahulu. Oh, apakah ini masih berbau najisnya atau tidak? Ketika najisnya ini masih memiliki bau, berarti najis itu belum bersih. Harus kita beri air lagi, lalu kita keringkan lagi. Kita beri air lagi. Ini masih tercium baunya najisnya. Kita beri air lagi. Kita ratakan. Lalu kita keringkan kembali. Kita keringkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ketika kita lihat sudah tidak ada warnanya sudah tidak ada, bau juga sudah tidak ada. Kalau rasa, dimungkinkan ketika sudah tidak ada warna dan bau, mungkin rasanya pasti tidak akan ada rasa. Seperti itu. Jadi setelah seperti ini belum suci ya teman-teman. Ini masih dihukumi najis. Nah, ini masih dihukumi najis hukmiyah, jadi belum sepenuhnya suci. Jadi caranya itu kita tunggu sampai
si tempat yang terkena najis ini sampai kering terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sembari kita menunggu kering, mari kita tunggu kering. Sembari menunggu najis hukmiyah kita kering, maka kayak ini nanti kita akan sedikit menjelaskan tentang najis mukhafafah dan najis mughaladoh. Najis mukhafafah merupakan najis yang berasal dari kencingnya anak bayi anak bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, yang masih meminum ASI ibunya saja dan tidak memakan selain tersebut. Lalu cara membersihkannya itu hanya dengan menciprat-cipratkan air ke najisnya tersebut. Tapi dengan cara membersihkan najisnya terlebih dahulu, seperti yang saya jelaskan tadi, menghilangkan airnya terlebih dahulu, lalu diciprati dengan air. Nah, yang terakhir itu ada najis mughaladoh atau najis berat. Najis ini berasal dari apapun yang berasal dari anjing dan babi. Ketika ada air liur babi, cara membersihkannya itu dengan cara menghilangkan airnya terlebih dahulu. Ketika airnya terlihat atau mungkin tidak terlihat, itu langsung dibersihkan menggunakan 7 kali basuhan yang disertakan salah satunya menggunakan debu atau dicampur dengan debu yang suci, debu atau tanah seperti itu. Baik teman-teman, setelah kita menunggu beberapa saat, akhirnya najis hukmiyah kita sudah kering. Nah, cara membersihkan si najis hukmiyah ini hanya dengan cara seperti membersihkan najis mukhafafah tadi, dengan cara dicipratkan air atau dialirkan air. Caranya seperti ini. Ditetes-teteskan ke tempat yang terkena najis tadi. Jadi ketika kita membersihkan najis itu di tempat yang luas, kita harus menandai tempatnya tersebut sampai tempatnya kering, baru nanti kita bisa membersihkan najis hukmiyahnya ya teman-teman. Nah, ini ketika sudah dialiri air seperti ini, nah ini sudah dihukumi suci teman-teman, sudah dihukumi suci. Air yang terkena najis hukmiyah ini pun dihukumi suci. Nah, ketika terkena tangan kita pun sudah tidak dianggap najis, ini sudah suci semua. Dari air yang terkena najis hukmiyah pun, najis ini sudah tidak dihukumi najis, sudah suci. Terkena airnya pun kita sudah tidak apa-apa karena sudah dihukumi suci. Nah, apapun yang berhubungan dengan najis hukmiyah, ketika kita sudah mensucikannya, air yang terkena najis hukmiyah tersebut sudah dihukumi suci. Tapi tidak mensucikan ya teman-teman, hanya suci saja. Nah, ketika najis mutawasitoh tersebut terkena pakaian atau terkena baju kita, cara membersihkannya itu dengan cara dibasuh di air yang mengalir dengan cara yang sama. Hanya saja ini bisa menggunakan sabun juga bisa ya teman-teman, bisa dipakaikan sabun, atau ketika nodanya membandel, noda najisnya itu sulit dihilangkan, bisa menggunakan sabun untuk menghilangkan warna, bau, dan rasanya. Nah, caranya itu dengan cara mengalirkan air ke najisnya tersebut sampai najisnya itu hilang. Harus air yang mengalir ya teman-teman, nggak boleh air yang menggenang. Misalnya kita air di dalam bak nih, terus kita masukin baju yang najis tadi dengan tujuan untuk mensucikan, nah itu tidak akan suci karena syaratnya itu dialiri air yang bersih, suci dan mensucikan. Contohnya itu dari air keran. Air keran itu sudah dipastikan suci dan mensucikan. Nah, itu dialiri dengan air lalu sampai ditunggu bersih, dicuci bersih, lalu dibilas. Nah, baru ketika sudah bersih itu dihukumi suci, seperti itu. Saya juga ingin menambahkan mengenai dari segala apapun yang berasal dari anjing dan babi itu dihukumi najis mughaladoh. Semisal ada perkawinan antara anjing dan kambing, kan kambing suci nih teman-teman. Nah, si anjing ini tadi kawin dengan, semisal saja ada anjing dan si kambing yang kawin ini tadi, mohon maaf kawin. Nah, mereka itu menghasilkan keturunan. Misalnya si jantannya itu dari si anjing dan si betinanya itu dari si kambing. Nah,
melahirkanlah si kambing ini tadi, anaknya itu berbentuk kambing. Tapi kan di antara tadi kan perkawinan antara anjing dan kambing. Tetap saja si anak kambing ini tadi dihukumi najis mukholado dan haram hukumnya untuk dikonsumsi. Seperti kambing-kambing pada umumnya, itu tidak boleh karena tetap saja yang berasal dari anjing dan babi itu dihukumi najis mukholado. Jadi sampai sini teman-teman bisa memahami bahwasanya tetap saja yang bagaimanapun tentang najis mukholado itu yang berasal dari anjing dan babi tetap dihukumi najis mukholado dan haram untuk dikonsumsi. Dan cukup sekian teman-teman untuk penjelasan sedikit tentang tutorial mengenai pembersihan najis mukhofafah. Di sini saya mengucapkan terima kasih karena sudah mau menonton video saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.